Halo Kwanda Friends, balik lagi nih di tahun 2021 ya. Sebelumnya mau ngucapin Happy New Year, Happy New Year nih buat Kwanda Friends semua. Kembali lagi di kelas Mandarin nih hari ini, kelas Mandarin pertama ya di 2021 bersama Kak Disa. Atau kalian bisa panggil aku Disa Laushe yang baru pertama kali join di kelas Disa Laushe ya. Seneng banget kalau kalian ini baru pertama kali join dan kita memulai tahun yang baru dengan pembelajaran yang baru. Nah, setelah nih menimbang-nimbang untuk materi hari ini apa sih, dan yang kalian udah tahu juga ya pastinya ya, hari ini akhirnya langsung memutuskan untuk memberikan kalian pelajaran tentang resolusi tahun baru. Oke, kita langsung masuk aja ya. Hari ini jadwal kita apa sih? Yang pertama seperti biasa kita ada pemanasan yaitu reshen. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang kosakata jadwal nih. Yang ketiga kita masuk ke kosakata resolusi. Dan yang terakhir tentu saja ada latihannya dong. Yang pertama adalah reshen, yaitu adalah pemanasan. Nah, pemanasan kita hari ini apa ya? Kita langsung masuk nih ke alfabet konsonan. Jadi alfabet konsonan yang udah pernah Laushe ajarin sebelumnya ya. Kalau tuh ada lumayan banyak, tapi hari ini Laushe pilih 3 baris aja nih. Biar kalian bisa juga belajar sendiri dan lebih hafal. Oke, kita langsung masuk yang pertama ya. Jadi yang belum tahu nih cara bacanya alfabet di Mandarin, ini kalian bisa lihat. Ketika kalian menemukan kata ini B, P, M, V, F, cara bacanya itu adalah cara baca yang di dalam tanda kurung ya. Jadi cara baca B itu dengan P gitu. Nah, kita langsung baca yang pertama. B dibaca P dibaca P, H, M, dan F itu sama. Jadi bacanya seperti ini ya. P, P, M, V. Ayo yang di rumah juga ikut ya, ulang Laushe. P, P, M, V. Kita lanjut ke baris kedua. T, T, N, L. T, T, N, L. Jangan lupa diikutin. Oke, yang ketiga. Ke, H. Ke, H. Nah, jadi hari ini 3 baris ini Laushe harap kalian nih masih ingat ya. Jangan sampai kalian lupa ya, walaupun udah ganti tahun, oke? Nah, jadi hari ini kita belajar 3 ini, dan setelah ini kita masuk ke shengtiak, yaitu nada. Jadi ada yang masih ingat kenapa nada itu penting nggak nih, Kwanda Friends? Ayo. Nah, jadi shengtiak itu penting banget ya, karena setiap alfabet itu ketika nadanya berbeda, artinya akan berbeda juga. Walaupun misalkan kata-kata itu sama, misalkan nih kayak yang pertama, GE ya, ke nada satu itu akan beda dengan ke nada kedua. Jadi ke nada satu itu artinya adalah ke itu adalah kakak laki-laki gitu. Nah, ayo kita mulai aja baca ya. Kita hari ini pakai G dan K biar kalian agak bingung-bingung nih ya. Ini sedikit challenging ya buat kalian semua ya. GE nada satu baca gimana? Ke KA. K dibaca dengan KH ya. Jadi KA nada 2 baca dengan K. GA nada 3 gimana bacanya? KA. Dan yang terakhir KE nada 4. Ke. Nah, kalian nih harus lihat ya dan ingat-ingat ya, G sama K baca itu tetap K, tapi yang satu pakai ada H, satu nggak ada H. Jadi kita baca berurutan. Ke, K, ke. Sekali lagi. Ke, K, ke. Gitu. Coba diulang lagi ya. Coba lama-lama kalian harus ulang terus, makin lama makin cepet. Biar nanti kalau misalnya udah lihat nih, oh ini cara bacanya mah kayak gini nih, cara bacanya yang ini G kayak gimana, K kayak gimana gitu. Jangan dilupain ya nada dan alfabet konsonan, karena ini yang dasar sekali yang harus kalian tahu dan pahami. Ini adalah part yang bagian yang menarik banget ya untuk dipelajari, karena ini berhubungan sama resolusi. Pertama kita akan belajar tentang jadwal ya. Jadwal kosakata nih ya, ini akan sering kalian pakai dalam pembuatan resolusi. Yang pertama kita belajar adalah hari ya. Hari itu bahasa Mandarinnya apa sih, Laushe? Hari itu adalah Tien. Nah, ada satu T. Tien itu adalah hari. Nah, sekarang langsung mau ajarin cara ngomong sehari 1 kali. Misalkan kayak apa ya sehari 1 kali ya? Misalkan belajar ya.
jangan belajar deh, misalkan minum vitamin lah ya, minum vitamin sehari 1 kali. Cara ngomongnya adalah 每天一次，每天一次, nih yang di sebelah kanan. Tapi tenang aja nih ya, tian itu hari ya, jadi seperti ini. Mei itu artinya apa sih, Lause? I artinya apa? Ce artinya apa? Nah, kita langsung aja kulik nih satu-satu ya. Mei itu artinya adalah setiap, dan ce itu adalah kali. Jadi misalkan setiap hari itu adalah 每天, digabung ya. Setiap hari adalah 每天. Sedangkan i tadi 1 dan sekali. Jadi setiap hari 1 kali. Gitu. Jadi langsung balik lagi. Nah, ini nih. Jadi ini kalian bisa bilang 每天 setiap hari 1 kali 一次. Jadi i itu adalah 1. Nah, jadi kalau kalian mau bilang nih misalkan sehari 2 kali laushe, misalnya tuh sehari 3 kali makan nih. Nah, kalian tinggal ganti aja nih yang i di sini 1 dengan kosakata 3. 3 itu bahasa Mandarinnya apa? Ada yang tahu di sini? I san. Jadi san. Jadi 每天3次 gitu. Jadi tinggal kalian pakai grammar ini dengan ganti dengan angkanya gitu. Nah, sampai sini udah lumayan jelas ya. Ini kalian boleh screenshot dulu nih yang ini. 每天1次. Oke, 1, 2, 3. Kita langsung masuk yang ke selanjutnya. Nah, tadi itu hari, habis hari ada minggu ya, ada week nih. Nah, kenapa langsung dalam kurung di sini week? Karena minggu di sini artinya bukan hari Minggu ya, bukan hari Minggu, hari libur, tapi ini adalah seminggu nih, weekly gitu. Nah, minggu itu apa? Itu adalah Zhou. Cara baca ZH, ada yang masih inget gak nih? Cara bacanya adalah lidah kamu tuh harus nempel ke atas ya, Konda Friends. Zhou gitu. Zhou. Nah, minggu kita masukin lagi ya ke grammar yang tadi kita pelajarin nih di awal nih. Nih, seminggu 1 kali cara bacanya adalah 每周一次. Jadi yang tadi tiannya harinya itu tinggal diganti dengan zhou, kosakata minggu. Jadi seminggu, 每周, seminggu 1 kali gitu. Nah, ini semuanya sama ya, cuman ganti yang zhou-nya doang. Gitu. Jadi kalian tinggal hafalin yang zhou-nya nih. Ayo jangan lupa di screenshot ya, biar nggak lupa. Oke, nah setelah minggu kita belajar apa? Minggu kita belajar bulan ya. Bulan itu apa sih? Bulan itu adalah yue. Yue. Jadi kalian bisa sebut misalkan, kalau dalam bahasa Mandarin ya, bulan itu tuh gampang banget untuk dihafal. Kalau kita kan Januari, Februari, Maret. Kalau misalkan di Mandarin kalian tinggal sebut 1, 2, 3. Jadi bulan 1 adalah bulan Januari. Jadi kalian tinggal tambahin angka di depan. Misalkan tadi 1 itu adalah I ya, jadi Iyue, jadi adalah Januari. Kalau bulan Februari 2, Eryue itu adalah bulan Februari. Dan seterusnya sampai bulan Desember 12, kayak gitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi nanti kita akan belajar di sesi berikutnya, oke? Nah, ini juga sama nih, kalau misalnya sebulan sekali kita bilangnya gimana? Tinggal gantinya aja, gantiin lagi. Tadi yang misalnya hari, terus minggu, dan ini ganti dengan bulan, yaitu jadi 每月一次. 每月一次gitu, Konda Friends. Ini juga boleh di screenshot ya. Jadi tadi kalian tinggal hafalin nih, tinggal hafalin ini nih. Tinggal hafalin Tian, Zhou, sama Yue di sini. Karena semuanya sebenarnya sama belakang-belakangnya untuk menyebutkan misalnya sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Tinggal hafalin yang Lause ungu-unguin ya. Nih Tian, Zhou, sama Yue gitu di sini. Nah, di sini paham ya. Di sini kalian juga Lause kasih nih PPT ini biar kalian bisa lebih gampang nih mencerna bedanya seperti apa sih yang hari, minggu, dan bulan. Kayak gitu. Nah, gitu deh kalau jadwalnya. Sekarang kalian udah tahu ya caranya, misalkan kalian mau bilang misalkan belajar berapa sehari berapa kali, atau misalnya minum obat sehari berapa kali, seperti itu. Nah, ini nih cara menyebutkan jadwal. Oke. Ya, langsung kalian pengen tahu nih, kalian tuh ada resolusi apa sih di tahun ini, tahun 2021 yang baru nih ya, tahun yang penuh dengan impian dan harapan kayaknya nih. Nah, resolusi bahasa Mandarin adalah cuei. Cuei. Kita langsung masuk ya nih ke kosakata pertama nih, kayaknya nih ya. Nih ABG nih atau Konda Friends nih kayaknya nih. Ada nih apalagi cewek-cewek ya pengen banget kayaknya diet nih ya tahun ini ya. Diet itu bahasa Mandarinnya apa ya? Kita langsung masuk nih, Jianfei. Jianfei itu adalah diet.
Hah, itu gimana cara hafalnya, Lause? Nih, tenang aja, Lause kasih nih cara tipsnya untuk menghafalkan. Cien, ya itu artinya adalah kurang. Jadi misalkan nih kalian mau bilang 5 kurang 1, pakai cien yang ini juga, gitu. Jadi pokoknya kurang itu pakai cien, sedangkan fei itu apa sih? Fei itu adalah artinya lemak. Jadi kalau digabung ini adalah kurang lemak ya. Jadi kurang lemak itu artinya diet. Bener nggak nih? Iya, betul dong ya. Oke nih, jadi Fei, kita langsung masuk ke contoh soalnya, Wonder Friends. Misalkan saya mau diet nih, kamu mau bilang nih ke teman kamu, ke orang tua kamu, saya mau diet nih, apa sih? Bahasa Mandarinnya ada yang tahu nggak nih? Tadi dia adalah Fei, saya mau apa? Ada yang tahu nggak? Kita langsung aja lihat. Ini adalah wo yao Fei. Wo itu adalah saya, yao mau, Fei tadi adalah diet. Jadi wo yao Fei. Tahun ini nih saya mau diet nih, wo yao Fei gitu. Gitu nih. Ada nggak nih siapa yang mau nih? Boleh nih di chat nih ya. Ada yang mau diet nggak? Saya Lause. Atau misalnya kamu udah kekurusan ya, jangan sampai diet berlebihan karena yang terpenting itu sebenarnya adalah ini kosakata kedua, itu sehat. Nah, Wanda Friends, jangan lupa ya, kita tuh masih masuki masa pandemi COVID. Jadi Wanda Friends tuh harus tetap sehat-sehat. Jadi udah lupain dulu dietnya, tapi boleh kalau kalian mau diet fast food ya, misalnya mau diet makan McD itu, mau diet makan KFC boleh, karena kita harus tetap sehat. Sehat itu Mandarinnya apa? Sehat itu adalah Jian Kang. Nah, ada 4, ada 1. Cara bacanya Jian Kang, Jian Kang. Nah, ini dia sehat. Jangan lupa kalian untuk selalu sehat. Nah, kita langsung masuk tubuh yang sehat. Siapa sih yang nggak mau punya tubuh yang sehat? Ya nggak? Tubuh sehat itu apa Mandarinnya ya? Tubuh sehat itu adalah 身体健康。身体健康. Nah, di sini nih mungkin agak ruwet ya, lumayan ya ini kosakatanya ya. Nah, tapi shenti itu adalah tubuh nih. Tubuh kalian semua dari ujung rambut nih sampai ke ujung kaki itu dinamakan dengan shenti. Nah, sehat itu kang. Jadi senti kang, tubuh yang sehat gitu. Oke, nah untuk mendapatkan tubuh yang sehat selain makan makanan, kalian juga harus olahraga. Nah, ini merupakan salah satu resolusi Lause nih di tahun ini adalah perbanyak olahraga nih, teman-teman nih. Nah, olahraga apa sih Mandarinnya? Nah, ini dia. Olahraga adalah yun tong. Yun tong. Gitu. Nah, di sini bisa lihat ya. Nah, tipsnya adalah tong itu artinya adalah gerak. Jadi benda bergerak, misalkan kalian mau gerakin apa sih botol nih gerak gitu, kalian bisa sebut dengan tong gitu. Nah, kalau olahraga jadinya yin tong gitu. Oke, nih kita langsung masuk nih, kita gabungin kosakata olahraga dengan kosakata yang part pertama yang kita udah pelajarin tadi. Jangan sampai lupa. Apa nih? Tadi seminggu 2 kali itu apa sih Mandarinnya? Tadi apa? Ayo, minggu adalah chow. Nah, kita langsung aja deh, biar nggak bingung-bingung nih. Mei chow in tong liang ci. Ayo baca bareng-bareng sekali lagi. Mei chow in tong liang ci. Nah, ini nih. Laoshi, kenapa ya ini yintongnya di tengah nih ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, ini adalah grammar ya, salah satu grammar di dalam bahasa Mandarin. Nah, tapi kalian bisa dilihat dulu di sini ya. Seperti yang Lakso udah pernah ngomong di sesi sebelumnya, kalau waktu itu biasa di Mandarin adalah di awal. Jadi ini kalian bisa lihat ya, seminggu nih yang warna oranye, Mei Zhou, itu adalah setiap minggu ya, seminggu. Mei Zhou itu di tengah. Terus yang kedua harus ada verb-nya dulu. Verb-nya itu adalah olahraga ya, kata kerja adalah yun tong. Liang ci itu 2 kali ya. Nah, 2 kalinya ini di belakang liang ci. Nah, ini Lause. Pasti ada yang tanya di sini. 2 itu bukannya ya Lause, tapi kok di sini liang sih? Kenapa Lause boleh pakai atau enggak sih? Nih. Nah, ini nih Lause mau jelasin. Jadi sama liang itu sama-sama artinya 2. Tapi cara pemakaiannya itu berbeda ya di Mandarin. Jadi ini khusus untuk angka 2 aja nih teman-teman. Jadi kalau itu misalnya san, 2 itu misalkan mau menyebutkan angka, misalkan nomor HP kalian atau nomor kamar kalian itu bisa disebutkan dengan Tapi kalau liang 2
Nah, ini dipakai ketika kalian menjumlahkan sesuatu gitu. Atau misalkan ada artinya nih, 2 kali. Itu kan 2 kali bukan sekedar kayak angka ya, tapi ini adalah kayak jumlah gitu, 2 kali. Dan liang itu bisa juga dipakai untuk menyebutkan uang gitu. Ketika misalkan uang 2.000 itu pakainya liang. Gitu. 200 pakainya liang pai. Nah, gitu. Nah, nanti sama liang ini sebenarnya lumayan kompleks ya. Jadi kita akan pelajari juga di sesi berikutnya, akan jelasin lagi lebih rinci gitu. Oke, nah kita mau masuk nih yang tadi Lausa bilang ini tentang grammar ya tadi, IVA. Grammar ini Lausa dicantumin di sini ya, grammar bahasa Mandarin ada IVA ya. Ini kalian nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah terlalu dihafal dulu ya. Nah, ini yang tadi. Nah, cara pakainya ya, kalau kalian menemukan misalkan saya mau olahraga nih, sehari sekali atau seminggu 3 kali. Nah, pakainya pertama adalah waktu, plus kata kerja, plus berapa kali, dan plus keterangan jika ada. Jadi di sini kayak contohnya yang tadi olahraga nih, meico itu minggu, waktu, seminggu, hintong itu adalah kata kerja ya, olahraga. Dan habis itu berapa kalinya adalah liang, misalnya 2 kali gitu. Nah, di sini nggak ada keterangannya ya, jadi cuman cukup gini aja, meico pintong yang gitu, teman-teman. Nah, di sini jangan bingung-bingung karena memang ini adalah grammar ya, kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada grammarnya ya, SPOK gitu. Di sini tinggal dihafal aja dan dibaca berkali. Oke. Nah, kita masuk nih. Tadi nih, kan kita udah tentang kesehatan ya. Olahraga lah, sehat, diet. Nah, kita masuk nih, resolusi tahun ini ada nggak sih yang mau dapetin beasiswa? Beasiswa itu apa sih, Laushe? Beasiswa itu adalah, di sini, kita baca bareng-bareng, Jiang Sui Jin. Jiang Sui Jin. Nah, di sini beasiswa tuh lumayan panjang ya, 3 kosakata ya, 3 huruf gitu. Nah, kita langsung aja kulik satu-satu ya. Jiangnya itu sendiri artinya adalah hadiah. Jiang itu hadiah, sedangkan shui ini kita udah belajar berkali-kali banget nih di sesi sebelumnya. Itu adalah belajar, dan jin itu adalah emas. Jadi nih kesannya nih artinya adalah belajar berhadiah emas ya. Jadi beasiswa itu adalah Jiang Sui Jin. Di sini nih tipsnya ya untuk kalian bisa hafal gitu. Nih, oke. Nah tadi nih untuk mendapatkan beasiswa gitu, atau mungkin nih kalian yang baru mau mulai belajar Mandarin nih ya. Nih caranya adalah belajar ya tentunya nih. Belajar Mandarin apa sih? Belajar Mandarin adalah Sui Si Zhongwen. Sui Si Zhongwen. Siapa yang di sini tahun ini resolusinya nih mau belajar Mandarin? Mulai ataupun yang udah bisa cuman mau memperdalam Mandarin, jangan lupa ya, ini pantengin terus nih Kwanda Live nih, setiap minggu pasti akan ada kelas Mandarin ya, yang menarik nih buat kalian semua belajar gitu. Nah, di sini kalian kayaknya Lausa udah pernah bahas juga, tapi nggak apa-apa nih Lausa ulang lagi nih ya. Suesi itu kan belajar, sedangkan Chungwen itu adalah Mandarin. Jadi ini kalian kalau misalkan mau bilang belajar matematika atau belajar hal lain, tinggal diganti aja belakangnya. Jadi kayak Suesi apa gitu. Gitu deh, ini belajar Mandarin. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke kalimatnya. Belajar Mandarin seminggu 3 kali. Pakai grammar yang tadi. Ada yang bisa atau ada yang tahu caranya gimana ya? Caranya gimana sih nih ngomongnya nih? Ayo, ada yang tahu? Ayo coba kalau ada yang tahu nih ya, kalian boleh nih chat-chat kasih tahu temen yang lain nih. Gimana nih? Gimana cara ngomongnya dalam bahasa Mandarin? Oke nih, langsung kasih contekan aja langsung ya. Di sini adalah mei zhou sui xi san zhong wan gitu. Wah, di sini mungkin agak panjang ya, tapi nggak apa-apa nih, langsung kasih contekan grammarnya lagi yang tadi. Nah, lagi-lagi nih waktu selalu di depan. Ingat? Nah, jadi meco seminggu nih ya, dalam 1 minggu. Kosakata di sini nih, coba yang tadi kata kerjanya apa sih? Ini adalah belajar ya. Jadi kata kerja adalah shui si, san itu adalah berapa kalinya ya. Jadi misalkan seminggu 3 kali. Jadi san i er san 3 kali. Chongwen ini di sini merupakan keterangannya gitu.
Jadi 每周学习3次中文 gitu ya. Nah, jadi Chongwon di sini adalah merupakan bukan kata kerja ya, tapi keterangan kamu mau belajar apa sih gitu. Jadi ini ditaruhnya di paling belakang nih, ketika kalau ada ditaruh di belakang. Jadi cara seperti ini. 每周学习3次中文 gitu, Wanda Friends. Nah, di sini hafalnya tenang aja. Tenang aja nih, nggak usah sampai dihafal dulu, tapi kalian bisa screenshot dulu nih, screenshot di sini kalian bisa ngeliat dulu. Oh, ini kayak gini loh. Nih, aku ngerti nih caranya seperti apa nih langsung sekarang gitu. Oke, kita langsung lanjut selanjutnya ya. Nah, ini Laus pengen kasih contoh lain lagi dari belajar. Tadi kan belajar Mandarin, ini belajar Inggris gitu. Jadi Ingwon itu adalah artinya adalah Inggris ya di sini. Ingwon, Swiss, Ingwon. Nah, tadi Mandarin nih seminggu belajar 3 kali nih. Inggris kira-kira kita belajar seminggu berapa kali ya biar cepat bisa ya. Oke, kita masuk aja nih contohnya. Belajar Inggris seminggu 4 kali. Nah, gimana nih caranya pakai grammar yang tadi nih? Harusnya nih udah banyak contoh bisa ya. Lagi-lagi sama ya, Meichou itu adalah seminggu. Suisi itu sama yang tadi belajar. Se itu adalah 4. Se ini adalah 4 ya. Se 4 kali. Ingwen keterangannya lagi-lagi di belakang gitu. Meichou, suisi, se, ingwen. Kayak gitu, Panda Friends. Di sini udah lebih paham ya, udah banyak contoh ya. Oke. Nah, ini yang tadi grammar lagi. Waktu plus kata kerja plus berapa kali dan keterangan. Nah, gitu. Nah, ini nih kita masuk nih yang kayak Conda Friends bakal lebih suka ya daripada yang topik tadi itu belajar. Nah, jadi Conda Friends boleh banget nih jalan-jalan atau belajar, tapi ya harus ada waktu istirahat juga ya. Misalkan resolusi tahun ini pengen jalan-jalan kemana sih gitu. Jalan-jalan ini adalah, pesan ini adalah Liu. Lause itu kenapa U-nya ada titik 2 di atas ya Lause ya. Nah, gitu. Jadi cara bacanya ketika ada titik 2 itu adalah mulut kalian monyong kayak mau ngomong U, tapi yang keluar itu tapi mulutnya monyong nih U, tapi kata yang keluar itu adalah I. Jadi lu gitu. Lu yo gitu. Itu adalah jalan-jalan. Agak susah ya ngomong jalan-jalan ya. Karena jalan-jalan butuh perjuangan ya nggak sih Konda Friends? Nah, Li itu sendiri artinya adalah perjalanan gitu. Jadi Liyo itu kita bisa sebut dengan jalan-jalan. Nah, ayo siapa yang mau jalan-jalan di sini pasti banyak deh. Pasti lebih suka dan lebih mau nih jalan-jalan daripada belajar ya. Gak boleh gitu ya, conference ya. Belajar dulu ya. Nah, untuk jalan-jalan nih, sebelum jalan-jalan tentunya kita harus nabung dulu ya nggak? Nah, di sini siapa nih yang udah nabung dari tahun lalu ataupun yang belum nabung? Jangan lupa tahun ini kalian harus meningkatkan tabungan kalian ya. Mungkin sedikit-sedikit aja lama-lama menjadi bukit, oke? Nah, menabung itu apa? Materinya adalah chunchen. Nah, di sini nih aku kasih tips lagi ya cara hafalinnya. Chun itu adalah simpan. Chun simpan. Nah, simpan ini kalian bisa pakai juga ketika kalian misalkan menyimpan data gitu, misalnya di HP, handphone kalian gitu, menyimpan data, atau juga menyimpan barang bisa pakai kata-kata chun ini. Dan misalkan qian di sini adalah uang ya. Jadi simpan uang, yaitu menabung, chun qian. Chun gitu, teman-teman. Di sini menabung ya, jangan lupa menabung. Nah, ini nih ada yang menabung di celengan, ada juga yang di bank misalkan. Nah, kalau menabung di bank tuh Mandarinnya apa? Menabung di bank adalah cai in hang chun qian. Nah, lagi-lagi tempat dan waktu selalu di awal ya di Mandarin. Jadi kita harus bilang dulu di mana menyimpan uang. Cai itu di, in hang itu bank, dan chun qian itu adalah menabung. Jadi cai in hang chun qian. Gitu. Ini cara menggunakannya ya. Kata-kata chunqian, menabung. Oke. Nah, udah lumayan banyak ya kayaknya kosakatanya ya. Tadi jalan-jalan menabung. Nah, kita langsung masuk ke kosakata yang 9. Ini kosakata yang terakhir ya di resolusi tahun ini ya. Jadi kalian boleh belajar
diet segala macam boleh banget bebas. Resolusi kalian apa, tapi jangan lupa untuk happy ya, jangan lupa untuk bahagia selalu gitu. Nah, bahagia itu apa ya namanya ya? Bahagia itu adalah sing fu. Nah, ada 4 ya. Sing fu gitu. Jadi 4 terus naik 2. Sing fu. Nah, teman-teman ya, jangan lupa untuk bahagia dengan hidup bahagia. Hidup bahagia apa Mandarinnya? Ini adalah 幸福生活, 幸福生活 gitu. 幸福 bahagia, sedangkan 生活itu adalah hidup gitu. Nah, ini boleh di screenshot nih teman-teman. Ini boleh jadi adalah quotes kalian ya untuk tahun ini ya. Walaupun badai menghadang, COVID misalkan belum kelar, tapi tenang aja, pasti Kwanda Friends semua bisa melalui tahun ini dengan lebih happy lagi dan lebih lebih menggapai semua cita-cita ya di tahun ini ya gitu. Oke, kosakata kita hari ini nih udah selesai nih, Kwanda Friends nih. Lumayan cukup banyak ya, tapi lumayan menarik. Semoga bisa kepake nih buat teman-teman semua. Lihat si latihan nih. Langsung pengen tahu kalian inget gak? Nih, 1, 2, 3. Coba kalian urutin ya. Yang mana dulu nih? Intong dulu, ataukah Mei Chou dulu, atau San Chi dulu? Coba urutin menurut grammar yang tadi kita udah pelajarin. Coba apa pertama harus waktu dulu, lalu yang kedua kata kerja, dan yang ketiga adalah berapa kali. Jadi gimana, ada yang tahu? Coba, kalau ada yang tahu nih jawabannya nih, boleh di chat ya. Nih udah ada yang jawab nih. 213 Vicky, ada juga Siva ya, 213 nih. Wah, ini kayaknya udah pinter-pinter ya semua nih. Bella, Inge, semua udah pada jawab ya. Oke, kita lihat aja jawabannya bener atau enggak. Oke, bener banget. Yang pertama itu yang 2 ya. Chou, Yuntong, Sanse. Jadi setiap minggu olahraga 3 kali. Nah, di sini nggak boleh kebalik-balik ya, Kwanda Friends ya. Jadi ini udah bener banget yang Kwanda Friends ngomong. Wah, jago banget nih. Dari tadi berarti nyimak ya nih ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini urutin lagi nih, tapi ini lebih panjang. Ada yang bisa nggak nih? Itse, 1 kali. Meitian, setiap hari. Suesi, belajar Ingwen. 1, 2, 3, 4. Ayo diuruti. Ayo coba-coba, Laus. Tunggu jawabannya. Yang mana dulu nih? Yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana dulu? Jangan lupa, yang tadi yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah waktu ya. Nah, habis waktu apa sih? Coba diinget-inget. Laus nggak mau kasih bocoran. Nanti semua pada bisa lagi nih. Oke, ini udah ada yang jawab nih. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1 nih. Ada yang jawab nih, Shiva, Vicky, Kay, Inge, Kisti, Bella, Arini. Wah, oke nih kita langsung masuk jawabannya, bener nggak ya? Meitian, yang 2 bener ya. Suesi, yang ketiga, 2, 3. Selanjutnya adalah yang 1. It's. Yang 4 tentu adalah Ingwen. Jago banget nih ya semua ya. Meitian, Suesi, It's, Ingwen. Artinya adalah setiap hari sekali belajar Inggris ya. Sehari sekali, berarti setiap hari harus belajar Inggris ya. Semangat teman-teman, ini bener banget nih semuanya nih. Udah nyimak, kita masuk ya. Ketiga ini adalah cocokan nih. Apa nih kira-kira kalian masih inget gak sih nih? Tadi, Chen Kang itu yang A, B, atau C? Chen Kang itu artinya apa ya teman-teman ya? Ada yang bisa jawab gak? Halo. Ada yang apa ya? Apa yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Chen Kang, ada yang udah jawab nih, Kay. Mantep. Bener banget. Chen Kang itu adalah sehat. Mantep. Nah, yang kedua, Intong. Jadi misalkan untuk sehat kita harus ngapain yang kedua tuh? Intong. Lalu kasih kisi-kisi. C, olahraga. Bener nggak ya? Olahraga. C, bener banget. Intong itu adalah olahraga. Tui, henpang. Nah, jadi yang ketiga bukan main adalah diet. Cian Fei yang tadi adalah mengurangi lemak ya. Cian Fei. Ini sih kayaknya udah jago-jago banget ya. Hafal loh Kwanda Friends semua nih langsung sampai wow. Kita lanjut nih. Ini yang terakhir nih, Lausha janji nih Kwanda Friends ya. Ini ada 4 kosakata terakhir. Liu itu yang A, B, C, atau D. Liu, ada yang bisa jawab? Udah ada yang jawab lagi nih.
Wanda Friends nih mantep-mantep banget nih, cepet banget semua ya jawabannya, langsung sampai emis nih. Nggak butuh waktu lagi nih untuk mikir kayaknya. Leo itu adalah jalan-jalan. Henpang. Bener banget, Leo. Nah yang kedua, Chunqian. Apa nih Chunqian? Ini nih ada bau-bau, ini nih, apa ya? Ada bau-bau uang nih, Chen. Oke. Nah, udah banyak banget yang jawab ya. Langsung aja, menabung. Henpang. Bener. Kayaknya semuanya bener ya, nggak ada yang salah ya. Jago banget nih Chunqian. Ketiga, Jiang Suijin. Ini kita langsung aja ya, Jiang Suijin sama Xing Fu ya. Jiang Suijin. Ini yang tiga tadi apa tuh? Yang tiga apa sih Jiang Suijin? A, bener nggak? Bener banget. Ini adalah beasiswa ya. Jiang Suijin. Ayo, semangat yang mau beasiswa. Dan yang terakhir tentunya aja adalah Xing Fu. Itu adalah bahagia. Nah, wah, serasa nih semua yang udah jawab nih. Dari tadi menyimak dengan baik ya. Lalu sudah lihat nih jawabannya semuanya pada bener ya, bahkan nggak ada yang salah sama sekali. Kalau biasa tuh di sesi sebelumnya ada tuh beberapa yang mungkin lupa ya atau keserimpet jarinya ya jawabnya, tapi sekarang hari ini semuanya bener banget. Aduh, Lausa happy banget untuk ngajarin kalian nih hari ini. Nah, jadi karena latihan kita udah selesai hari ini. Oke, Kwanda Friends, mohon maaf karena waktunya udah habis, jadi kelasnya harus selesai sampai di sini. Tapi Kwanda Friends nggak usah khawatir, karena minggu depan akan ada lagi ya Kak Disa kelasnya. Oke, terima kasih teman-teman semua dan terima kasih juga Kak Disa. Selamat malam, bye-bye.